Liverpool menang besar guys. Sekarang beda poin dengan Arsenal 9 poin usai mengalahkan Bournemouth 2-0. Ini pernyataan besar dari Liverpool karena Bournemouth itu laga besar, laga sulit, mungkin lebih besar daripada melawan Man City atau Chelsea yang berada di peringkat lebih tinggi daripada Bournemouth. Bournemouth itu musim ini mereka berada di posisi ketujuh. Mereka mesti dianggap klub besar. Mereka sudah mencatat 41 gol, hanya 3 gol di belakang Arsenal. 2 laga terakhir sebelum Liverpool, mereka mengalahkan Newcastle 4-1 di St. James Park, menggiling Nottingham Forest 5-0. Ini adalah lawan sulit bagi Liverpool. Tapi yang mengesankannya dari Liverpool, yang saya lihat mereka melawan Ipswich, mereka itu masih di gigi 3. Tapi ketika melawan Bournemouth, saya mengira jika Liverpool mengeluarkan performa mereka seperti melawan Ipswich, mereka akan dilibas Bournemouth. Tapi kenyataannya beda. Kemarin yang saya lihat melawan Bournemouth adalah Liverpool dengan mentalitas juara yang sangat kuat. Karena ketika menghadapi lawan yang lebih kuat, mereka malah menaikkan giginya. Mereka kemarin itu menggunakan gigi 4-5. Luar biasa sekali. Yang paling mengesankannya adalah Mohamed Salah. Siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah? Mungkin udah gak ada kata-kata lagi yang bisa digunakan yang berbeda untuk menjelaskan seberapa hebatnya Mohamed Salah ini. Ini adalah pemain legendaris. Kemarin saat saya nonton, saya langsung berpikir, ini adalah momen benar-benar yang saya bisa bilang Mohamed Salah itu adalah Hall of Fame di Premier League. Sebelumnya saya agak sedikit ragu apakah Salah itu pemain yang pantas untuk masuk Hall of Fame Premier League, karena yang saya lihat dia itu adalah pemain yang menggunakan momen-momen kecil, tapi dia nggak bisa bermain bagus sepanjang 90 menit. Dia nggak begitu memiliki pengaruh besar seperti itu. Tapi kemarin itu yang dibutuhkan oleh Liverpool adalah pemain seperti Mohamed Salah, karena mereka nggak bisa mengontrol tempo permainan sepanjang 90 menit melawan Bournemouth. Bournemouth terlalu bagus. Jadi butuh seorang pemain yang bisa mencolong momen-momen penting ketika momen itu datang. Dan nggak ada pemain yang lebih bagus untuk mencolong daripada Mohamed Salah. Itu yang mengesankan. Penaltinya, kita bisa bilang Mohamed Salah adalah penalti merchant. Tapi kita harus mengingat, dia itu sudah 2 kali meleset dari titik putih melawan Bournemouth. Pastinya ada batu pikiran dari Mohamed Salah. Tapi apa yang dia lakukan adalah penalti yang sempurna, keras, dan memojok. Jurgen Klopp sering mengatakan pemain-pemainnya adalah mentality monsters. Dan Mohamed Salah sekali lagi menunjukkan bahwa dia adalah salah satu mentality monster tersebut. Dan gol keduanya, dia seperti biasa cutting inside dan dijaga mati-matian oleh Milos Kerkez sepanjang 90 menit. Tapi ini yang saya perhatikan dari back-back Liga Inggris. Ketika mereka menghadapi Mohamed Salah, mereka mengira semua sudut tembak itu sudah ditutup. Tapi Mohamed Salah itu tidak perlu sudut tembak yang terlalu besar. Dia hanya butuh sudut tembak yang paling kecil. Itu saja sudah cukup untuk bisa melesatkan tembakan ke pojok gawang. Dan itulah yang dilakukan. Milos Kerkez kemarin itu merasa Salah itu udah gak ada ruang tembak, tapi masih bisa dicari sama Salah. Dan tembakannya pun itu juga bukan tembakan sembarangan, itu yang tembakan yang terukur.
Jadi semua back harus waspada dengan Salah, dan itulah kehebatannya Salah. Pemain mengira udah gak ada kesempatan nih, tapi di matanya Salah berbeda. Dan juga salah satu pemain yang harus kita bicarakan adalah Ryan Gravenberch, pemain berkelas dunia. Saya bisa ngomong begitu karena yang saya lihat dari dia kemarin adalah dua sisi dari satu koin. Biasanya yang saya melihat adalah sisi teknisnya, bagaimana dia itu bisa meliuk-liuk di ruang sempit, memberikan umpan akurat, tapi saya jarang melihat kontribusi defensifnya. Dan yang kemarin yang saya lihat dari Gravenberch adalah sisi defensifnya. Karena melawan Bournemouth itu memiliki banyak pemain yang melakukan pergerakan-pergerakan berbahaya seperti Semenyo, Justin Kluivert, dan Dango Ouattara. Gravenberch memiliki tugas yang penting untuk bisa memantau semua pergerakan ini. Dan kemarin itu dia itu sudah membuat banyak sekali interception penting, tackling penting, dan individual battle-nya semuanya dia menangkan di lini tengah. Dialah salah satu alasan terbesar kenapa Liverpool bisa memenangkan laga kemarin itu. Karena tanpa Gravenberch, pemain-pemain lini tengahnya Bournemouth itu udah pasti mengerubungi lini tengah. Pemain yang berkelas dunia dan pemain yang pantas untuk disejajarkan dengan McAllister. Karena selama ini yang saya anggap kelas dunia itu adalah McAllister, juara dunia dengan Argentina, tapi sekarang ada Gravenberch yang bisa menyamakan McAllister, dan Liverpool sangat beruntung sekali bisa memiliki dua pemain kelas dunia seperti ini. Dan pemain terakhir yang saya ingin bicarakan adalah yang jarang dibicarakan sama orang-orang biasanya adalah Luis Diaz. Sebetulnya dari sudut pandang seorang striker, Luis Diaz itu memang false nine, dia itu bukan striker alami. Tapi kemarin itu Liverpool sulit untuk menguasai tempo permainan dan butuh seorang striker yang bisa menahan bola dan menjaga bola tersebut supaya nggak kehilangan. Karena ketika kehilangan, Bournemouth itu bisa saja langsung memutarbalikkan momentum. Tapi karena ada Luis Diaz, sentuhan pertamanya itu selalu cantik sekali, selalu baik, bola selalu nempel, dan Bournemouth yang lagi melakukan high pressing itu langsung kacau balau karena tiba-tiba Liverpool bisa langsung melakukan serangan balik. Itu semua karena sentuhan manisnya Luis Diaz. Sebelum pertandingan saya agak ragu nih, apakah Luis Diaz itu sebetulnya pemain yang paling cocok untuk menjadi striker, apakah mungkin Darwin Núñez atau Diogo Jota. Tapi sekali lagi keputusan terbaik dibuat oleh Arne Slot untuk sekali lagi memainkan Luis Diaz di posisi striker, karena tiap kali dia mendapatkan bola dia jarang sekali kehilangan bola. Jadi begitulah situasinya Liverpool. Ini adalah pernyataan kemenangan besar bagi Liverpool karena sekarang berada 9 poin di atas Arsenal, dan Arsenal harus menghadapi Manchester City. Kemenangan kemarin itu yang membuat saya berpikir Liverpool benar-benar serius menjadi favorit juara Liga Inggris musim ini. Guys, saya baru saja buka toko Shopee nih bagi para penggemar sepak bola. Nama tokonya sama seperti channel YouTube ini, Stefano Otto. Di sini tersedia desain unik pemain-pemain sepak bola favorit kalian yang bisa dicetak di berbagai macam media seperti cangkir, baju, dan poster.